Sobat Mata Militer Ngapak, kembali lagi di channel yang membahas dunia militer, alutsista, dan strategi pertahanan dengan gaya khas kita. Kali ini, kita akan mengulas latihan gabungan multinasional terbesar di Indonesia, yaitu Super Garuda Shield 2025 yang digelar di Pusat Latihan Tempur TNI at Batu Raja, Sumatera Selatan. Latihan ini menjadi bukti nyata bagaimana TNI bersama mitra strategisnya menegaskan kekuatan pertahanan di kawasan, sekaligus menunjukkan kesiapan tempur dalam operasi gabungan darat, laut, dan udara. Pembukaan latihan. Pada puncak latihan yang dikenal dengan sebutan Combined Arms Live Fire Exercise atau CLLFX, TNI Angkatan Udara mengambil peran penting sebagai unsur pembuka. Dua jet tempur F-16 Fighting Falcon Squadron Udara 16 dengan call sign Rider Flight diterjunkan dalam misi ISR atau Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance bersama unsur udara dari AS Navy. Informasi intelijen dari misi ini kemudian diproses oleh tim Joint Terminal Attack Controller dari Korps Pasukan Katak TNI AL yang bertugas memandu serangan udara. Hasilnya, kedua F-16 berhasil melaksanakan cruise air support, menghancurkan pertahanan awal musuh, dan membuka jalan bagi tahap operasi berikutnya, tahap serangan lanjutan. Setelah serangan udara, giliran helikopter serang A-64 Apache milik penerbat TNI AD dan AS Army beraksi. Helikopter ini melanjutkan serangan untuk menambah daya hancur pada titik vital lawan. Serangan udara kemudian diperkuat dengan tembakan artileri roket MLS Vampire Corps Marinir TNI AL serta Astros dari ARMD TNI AD. Tak berhenti di situ. Sistem roket M142H5RS milik AS Army ikut dikerahkan, membuat pertahanan musuh semakin lumpuh. Fase akhir, serangan darat gabungan. Pada fase terakhir latihan, pasukan infanteri gabungan dari berbagai negara sahabat, seperti Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan Jepang melakukan ground attack. Serangan darat ini bertujuan untuk menduduki area sasaran yang sebelumnya telah dihancurkan pertahanannya oleh operasi udara dan artileri. Inilah gambaran nyata bagaimana operasi gabungan dijalankan secara terpadu, dari udara, darat, hingga kekuatan artileri jarak jauh. Peran strategis TNI AU. Kiprah TNI AU dalam misi ISR dan CAS menegaskan betapa pentingnya air power sebagai faktor penentu kemenangan. Seperti yang ditegaskan oleh Kasal Marsekal TNI M. Tony Harjono, semangat TNI AU selalu ampuh, yakni adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. Hal ini menjadi cerminan modernisasi sekaligus kesiapan TNI AU menghadapi berbagai bentuk ancaman di masa depan. Kehadiran petinggi TNI dan negara sahabat. Latihan besar ini turut disaksikan langsung oleh pejabat tinggi, mulai dari Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI, hingga seluruh kepala staf angkatan. Tak ketinggalan, hadir pula pejabat militer negara sahabat, perwakilan kedutaan besar Amerika Serikat dan negara partisipan lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan betapa pentingnya latihan Super Garuda Shield sebagai simbol kerjasama pertahanan di kawasan Indo-Pasifik. Sobat Mata Militer Ngapak, latihan Super Garuda Shield 2025 di Batu Raja ini bukan hanya sekadar latihan militer biasa, tapi juga pesan kuat bahwa Indonesia bersama mitra strategisnya siap menjaga stabilitas kawasan. Dengan kombinasi serangan udara, artileri, hingga serangan darat gabungan, latihan ini benar-benar menunjukkan profesionalisme TNI dalam bekerja sama dengan pasukan multinasional. Jadi, bagaimana menurut kalian sobat? Apakah latihan semacam ini sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan deterensi Indonesia di kawasan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Mata Militer Ngapak agar tidak ketinggalan update seputar dunia militer.